Halo adik-adik, selamat datang di Sekami Online tanggal 20 Desember 2020. Hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Gak kerasa ya udah di penghujung tahun 2020. Nah, katanya mau cek semangatnya dulu deh. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, di minggu terakhir ini kita akan membahas tentang tak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti apa? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Semangat pagi teman-teman. Gak berasa ya, kita sudah sampai pada pertemuan Advent yang keempat. Sudah gak sabar ya untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini? Oke, sekarang kita masuk dulu dalam suasana doa. Kita buka pertemuan pagi ini dengan doa pembukaan. Lipat tangan di depan dada, tutup mata. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tadi malam kami istirahat dengan nyenyak, dan pagi hari ini dalam keadaan sehat, kami akan mendengarkan sabda-Mu pada pertemuan Advent yang keempat ini. Ya Tuhan, bukalah hati kami, mampukan kami untuk meneladan Bunda Maria yang selalu setia pada kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami haturkan hidup kami ini ke hadirat-Mu. Terjadilah segalanya seturut kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Halo, selamat pagi berkah dalam. Ketemu lagi dengan Kak Indah di Sekami Online. Mari kita dengarkan bersama-sama kisah tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kisahnya. Di suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke kota Galilea yang bernama Nazaret.
dia harus menemui seorang perempuan yang bernama Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria sangat terkejut. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Dalam hatinya, Maria bertanya, apa arti salam itu? Lalu berkatalah malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi dan akan menjadi raja di atas keturunan Yakub, serta kerajaannya tidak berkesudahan. Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atas diri kamu, karena kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menerangi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan kudus, anak Allah. Dan saudaramu Elizabeth juga akan mengandung anak laki-laki pada hari tuanya, padahal dia mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat pagi, berkah dalam. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, perawan Maria boleh bestari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,
adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, dimanapun adik-adik berada, berkah dalam. Natal sudah dekat. Sekarang tanggal 20 Desember. Berarti tinggal 4 hari lagi kita merayakan Natal. Pada pertemuan yang keempat, kita mau merenungkan sebuah tema, yaitu tak ada yang mustahil bagi Allah. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan ayat yang menarik bagi kita semua dan bagi adik-adik adalah apa yang dikatakan oleh Ibu Maria ketika mendapatkan tawaran dari malaikat yang pada itu datang kepada Bunda Maria untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus. Adik-adik ingat apa yang dikatakan Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bunda Maria yang waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria seorang gadis dari desa dipilih oleh Tuhan. Yang mungkin bagi banyak orang mustahil, tak terpikirkan, tetapi itu terjadi. Banyak hal yang kita pun adik-adik juga mengalami pada saat ini, hal yang tidak terpikirkan sebelumnya terjadi. Sekarang ini kita semua masih mengalami akibat-akibat dampak dari adanya virus corona. Adik-adik semua harus melaksanakan protokol kesehatan. Harus pakai masker setiap saat, harus cuci tangan, harus jaga jarak, menghindari kerumunan. Mungkin yang waktu itu tidak pernah terpikirkan bagaimana harus pakai masker. Tetapi sekarang kita harus pakai masker itu, harus jaga jarak, harus cuci tangan setiap waktu untuk kesehatan. Dulu tidak pernah terpikirkan sekolah online, sekolah di rumah, sekolah pakai handphone. Tapi apa yang harus terjadi? Sekarang adik-adik semua mengalami itu. Dan kalau dulu keluarga mungkin jarang berkumpul, berdoa bersama, sekarang adik-adik mengalami doa bersama dalam keluarga. Orang tua menjadi pendidik bagi adik-adik semua dalam hal iman, bahkan dalam belajar pun orang tua menjadi pendidik, mendampingi, ngajari. Hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya sekarang terjadi, dan karya Allah dinyatakan itu dalam hal-hal seperti itu. Karya Tuhan terjadi sampai hari ini. Karya Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang mau berserah diri seperti Ibu Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pada orang-orang yang mau beriman pada penyelenggaraan Allah. Pada orang-orang yang mau menyesuaikan hidupnya dengan rencana dan kehendak Allah.
Saya yakin adik-adik kita semua siapapun sedih dengan adanya virus corona ini. Namun kita orang-orang beriman, kita orang-orang yang percaya, kita mau belajar seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita mengalami semua dalam masa sulit, oleh karena virus ini Tuhan tetap menyertai kita. Karya-karya Allah tetap nyata di dalam kehidupan kita. Maka adik-adik, kita siapkan hati kita. Waktunya tinggal 4 hari lagi kita merayakan Natal. Mari kita seperti Bunda Maria, untuk berserah diri, untuk percaya kepadanya, untuk menyerahkan hidup pada rencana dan kehendak Allah, agar karya Allah nyata di dalam diri kita, agar sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi orang-orang yang percaya kepada. Terima kasih. Selamat mempersiapkan diri. Berkah dalam. Adik-adik, pertemuan Advent keempat kita kali ini, kita nyalakan lilin coronanya ya. Yuk, Romo, kita nyalakan. Tuhan, terangilah kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Nah, Angga, lilin Advent yang keempat sudah kita nyalakan nih. Berarti beberapa hari lagi kita akan menyambut Natal dengan sukacita. Teman-teman semua, meskipun di masa pandemi, kita tetap harus menyambut Natal dengan gembira. Maka kurang beberapa hari lagi kita menyambut Natal. Siapkan hati kita, diri kita, dan semangat kita untuk menyambut Natal yang sukacita. Nah, teman-teman, di sebelah saya ada Romo Pras. Halo. Romo moderator KKM yang baru. Nah, kali ini kita mau pamitan untuk Sekami Online tahun 2020. Kita akan ada Sekami Online format baru di tahun 2021. Untuk itu, Kak Angga mewakili teman-teman dari Komisi Karya Misioner mengucapkan terima kasih kepada semua pendamping yang terlibat dalam proses Sekami Online di 2020 ini ya Romo. Ya, Sekami dengan format baru tentunya banyak sekali yang bisa kita kerjakan dan penuh dengan kreativitas. Itu ya Romo. Iya benar, tapi jangan lupa adik-adik semua akan ada agenda terdekat untuk kita semua. Ayo apakah enggak? 3 Januari nanti akan ada perayaan Hari Anak Misioner. Semuanya harus merayakan ya Romo. Iya. Nah, kali ini kita tidak bisa merayakan bersama-sama karena pandemi COVID ini. Terus kita mau ngadain acara apa ini? Ya, untuk teman-teman, adik-adik dan para pendamping semuanya dari Komisi Karya Misioner, kita mau adakan challenge untuk teman-teman semuanya. Wah benar ini pasti ya. Challenge-nya apa ini, Angga? Challenge-nya bisa melakukan 2 hal. Para pendamping boleh membuat video dokumentasi lagu-lagu animasi misioner ciptaan parodi masing-masing. Keren banget nih. Atau bisa juga membuat video singkat tentang sapaan-sapaan misioner. Gitu. Misal kalau buat tepuk misioner ala mereka boleh nggak itu? Boleh tepuk misioner, yel-yel misioner boleh. Yel-yel misioner juga boleh. Siapa tahu malah bisa menjadi yel-yel sekeuskupan Agung Semarang. Keren banget kali ya. Iya. Nah, atau juga bikin cerita pendek yang bercerita tentang misi kita di dunia ini sebagai anak-anak misioner. Betul sekali. Kira-kira anak-anak teman-teman semua antusias nggak? Pasti antusias banget. Harus antusias. Ada hadiahnya nggak Kak? Ada. Nanti hadiahnya akan diambil pemenang di tiap rayon. Nanti rayon Klaten sendiri, rayon kota sendiri, rayon timur dan selatan jadi satu. Nanti masing-masing diambil 3
juga pemenang. Oh, berarti kriteria penilaiannya adalah masing-masing rayon, bukan kedepan ya. Iya. Oh, berarti kesempatan untuk menang lebih banyak ini. Nah, pengumuman selanjutnya akan kami kirim lewat pesan ke paroki masing-masing. Itu Romo ya. Ya, jadi tunggu pengumuman berikutnya dari kami. Sekarang kami akan pamit. Oh, buka dulu ya. Ya, supaya tahu nih wajahnya kayak apa ya. Halo, Kang Angga. Udah. Bye. Nah, kami undur diri. Salam misioner. Salam visioner, semangat terus teman-teman. Bye-bye. Halo adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan Advent yang keempat ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada pertemuan Advent yang keempat ini. Semoga kehadiran Yesus yang menyelamatkan mengajarkan kepada kita untuk tetap setia kepada kehendak-Nya. Dan semoga kami pun menjadi anak-anak pembawa damai dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gimana? Seru kan Sekami online-nya? Nah, karena ini udah pertemuan terakhir, adik-adik boleh kasih saran nih buat kita. Enaknya tahun depan kita bikin lagi nggak ya? Atau bikin sesuatu yang baru? Boleh banget komen di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!